Halo, selamat malam. Jumpa lagi. Aku tuh tiba-tiba teringat ya bikin konten kali ini soal pengalaman mistis. Jangan hanya review-review produk aja kan. Nah, kali ini ada pengalaman mistis yang pengen aku ceritain. Pengalaman mistis yang bener-bener nggak pernah bisa bikin aku lupa tentunya ya. Namanya mistis gitu ya, agak-agak horor. Mana mungkin lah bisa lupa gitu ya selama belum amnesia kan. Nah, jadi ceritanya di tahun 2016 waktu itu eh, baru menetap lagi di kota Palembang itu baru di tahun kedua, baru setahunan lebih lah ya. Suami aku dipindah ke Palembang tugasnya tahun 2015 kan. Jadi dulunya sih udah pernah tinggal netap di Palembang ya waktu zaman sekolah. Nah ini netap lagi kan suami aku tugas di Palembang. Ceritanya ada salah satu mall di Palembang itu di daerah Jakabaring. Tentunya kalau orang Palembang tahu lah ya nama mallnya apa di daerah Jakabaring tentunya. Nggak perlu aku sebutin takutnya nanti malah dianggap menjelek-jelekan, padahal aku kan hanya ini ya, nyeritain pengalaman mistis saja gitu kan. Jadi ceritanya kayak gini. Waktu itu kami nonton film yang paling malam. Aku lupa itu judul filmnya aja aku lupa, malam ya. Dia mulainya tuh jam 21 berapa aku lupa. Dan selesainya itu hampir jam 12 malam nih hampir. Jadi proses kita dari setelah film selesai aja aku langsung cerita ya. Dari prosesnya ini aku mulai dari filmnya selesai nih, kelar. Ini ceritanya aku nih sama anak bertiga sama suami sama aku jadi 5 orang nih kan. Udah malam lah ya, 12 kurang nih. 12 kurang sedikit sih, udah hampir jam 12 maksudnya. Kurang sedikit, jadi proses turun dari bioskop keluar, sampai ngantri di WC, tahu sendirilah namanya bioskop, kalau udah keluar dari bioskop tentu si WC, terutama WC perempuan itu kan rame ya, rame ya secara perempuan ya, ada yang ribet, ada yang simpel. Nah, kalau kita ketemu antrian yang tuh ribet tuh perempuan, para perempuannya ribet ya tentu otomatis lama lah antriannya ya. Beda dengan WC laki-laki lah, semuanya serba ringkas kan. Jadi aku ngantri lah ya, ya tentunya aku ngantri di WC perempuan, nggak mungkin kan aku ngantri di WC laki-laki. Nah, jadi waktu ngantri nih, ceritanya namanya udah malam. Nah, nggak tahu lah di situ ya, entah bawaan ngantuk atau bawaan antara sadarnya, atau pengurangan kesadaran sedikit gitu, kok saat itu aku tuh bisa dibawa ke dunia lain sekejap. Jadi kalau kalian merasa mau lanjut mendengarkan cerita ini real benar-benar pengalaman pribadi aku yang aku pikir sudah saatnya aku cerita gitu ya. Karena lumayan serem sih ya, lumayan serem karena aku tuh nggak nyangka di tahun 2016 ya di usia itu aku bisa mampir juga ke dunia lain gitu ya, kayak kayak ngilang gitu dari dunia nyata ini sekejap gitu. Udah, jadi ceritanya ngantri nih di WC. Nah, saat itu sudah jam 12 malam lewat sedikit gitu, sedikit ngantri. Nah, jadi ngantri itu kan namanya udah capek ya malam ya, nyender lah kan, nyender di WC. Jadi WC itu kan ada 2 baris kan, kiri dan kanan. Lah aku di sebelah kiri, nyender lah kan di dindingnya gini, namanya udah jam jam segitu jam tidur kan. Nyender nih, nyender. Terus tiba-tiba lewat nih satu cewek, pakai pakaian set dress gitu ketat, yang waktu nonton itu atau sama pas baru nonton atau pas baru masuk bioskop itu nggak sama sekali ngelihat dia sih sebenarnya ya. Nah, ini pas tiba-tiba masuk ke kamar mandi itu, dia langsung ke arah depan aku, masuk. Masuk ke, WC yang ini nih, WC yang sedang aku tunggu nih, yang tempat aku berdiri, maksudnya kan berdiri 2 baris gini ya. Jadi WC-WC ini kan ceritanya ada yang dikunci, ada yang enggak. Nah gitu kan, kalau udah malam pihak mall kan nggak buka semua kan. Nah ini aku nih, ini kan, antrian kedua. Nah ini cewek ini jalan nih begini, masuklah dia ke sini, WC yang pertama di antrian aku, masuk tuh dia. Waktu saat dia lewat itu yang aku sadari bajunya bunga-bunga, dia pakai sekdes ketat gitu, dan dress-nya tuh di atas lutut, rambutnya panjang. Dan aku inget banget ada aroma tersendiri yang memang wangi ya, wanginya wangi khas, wangi soft sih, wanginya wangi bunga gitu, wanginya memang rada mistis, cuma saat itu aku nggak sadar, emang mana mungkin lah aku sadar dia tuh halus apa enggak kan. Nah jadi masuklah dia lewat, sejak aku cium aroma dia itulah mungkin nih ya yang nggak aku sadari langsunglah aku mungkin sekejap lupa kalau aku sedang sedang gimana gitu ya. Jadi kayak ngilang gitu kan. Te waktu waktu aku ngantri itu kan orangnya banyak, banyak banget tahu sendiri ya. Lah tiba-tiba kok, yang aku pikir masih itu jam 12 lewat sedikit ya, jam 12 malam lewat sedikit, 00 sekian gitu. Lah tiba-tiba
Aku pikir tuh hanya dalam jangka waktu berapa menit, 3 menit kayak gitu, nggak lama gitu-gitu. Ada yang nepak aku, nepuk, ibu-ibu nih, dia nepak, "Eh, ngapain dari tadi nunggu di WC ini? Udah jelas-jelas nggak ada orang, nih kan WC dikunci, WC lain kayak nggak ada aja," katanya gitu. Mungkin dia kesel, aku tuh ngapain lama-lama ngantri di situ. Pas ditepak sadarlah aku nih seolah-olah ya, kayak sadar, tek gitu kan. Aku lihat kanan, kiri, belakang, udah nggak ada orang lagi. Gimana nggak sih? Gimana nggak, kan? Udah nggak ada orang lagi semuanya ternyata. Lah gara-gara dia bilang, "Ngapain nunggu di WC itu, nggak ada orang." Aku kurang yakin, aku nengok, lah kan kalau WC mall kan yang kaki kan bisa kita ngintip gini kelihatan kan. Iya guys, ternyata memang itu nggak ada kakinya, dilihat nggak ada dan ternyata WC itu dalam keadaan terkunci. Itulah WC yang aku tunggu-tunggu dari tadi, bego banget kan ya, nurutin makhluk halus tuh berarti aku. Nah yang aku kira itu hanya sekejap, ternyata itu sudah 45 menit. Jadi dari jam 00.00 sekian itu udah 00.45, 48-an kayak gitulah ya kurang lebihnya ya. Jadi di situ aku baru sadar sudah selama itu aku nggak nyender di situ, nyender di dinding itu, ngarepin si perempuan itu keluar nungguin, ternyata nggak keluar, nggak keluar-keluar dan pintu itu terkunci dan nggak ada siapa-siapa. Sampai ibu itu napakin bahu aku tersadarlah kan. Tapi aku tetap masuk WC nih karena memang udah kebelet. Kebeletnya akhirnya kebelet-kebelet saat dibawa ke dunia lain tuh kebelet-kebelet bisa tahan sampai 45 menit bayangin. Nah, masuklah aku ke WC yang lain yang nggak dikunci, masuk, udah kencing dalam keadaan bengong dan syok. Bengong nih, "Hah? Hah? Habis ngapain ya? Hah? 45 menit nungguin itu?" Nah gitu, kayak kayak bingung gitulah kan. Udah selesai aku keluar, dan keluar aku menyaksikan suami dan anak-anak aku mukanya udah bete dan kesel nungguin aku lama, ya. Jadi suami aku udah bilang, ya, tadi lama bener," gitu. Aku ya dalam keadaan syok gitu ya nggak jawab apa-apa, diem aja, nyari aman aja gitu, karena masih mikir, "Ini apa sih tadi?" Gitu kan. Udah sampai di mobil di jalan, suami aku agak heran juga kan ngeliatin aku, yang bininya nih biasa mulutnya mulut seribu gitu kan, banyak cerita lah ini kok diam, sampai nyampe rumah diam juga. Ya dia mungkin yang dia dia coba positive thinking lah bini gua mungkin capek, udah malam gitu, walaupun agak aneh, bininya biasanya mulutnya banyak loh, oke ini mulutnya nggak nyampe setengah gitu kan, nggak memecah suasana, ya udah pulang sampai rumah dan aku belum cerita apa-apa, udah tidur nih, beres-beres tidur. Besoknya aku baru berani cerita sama suami aku apa yang terjadi, lah suami aku kaget, pantesan lama banget sampai segitunya. Nah, itulah yang aku bingung ya, kok bisa gitu ceritanya dan aku tuh kadang sambil mikir ya, kadang kalau aku kalkulasiin gitu tuh susah juga ya nggak nemu-nemu angkanya tuh ya. Di kita nih kalau di dunia nyata yang kita kira di situ tuh di kita nih, di orang-orang lihat kita tuh sudah nungguin kita tuh udah 45 menitan, sedangkan kita saat itu berasa itu tuh hanya sekitar 3 menit, 4 menit, kayak kayak gitu kan. Tuh, itu kalkulasinya gimana ya antara dunia kita sama dunia seberang gitu. Nah itu yang belum nemu, cuman ya agak agak heran aja ya, kok bisa tuh di situ aku ngalamin kayak gitu, gitu. Serem sih ya. Ya serem, antara serem dan enggak gitu, tapi yang aku ingat itu, makhluk seperti itu ada aromanya ternyata, wangi aroma bunga. Dan saat itu yang ngelihat di situ, di antara 2 baris itu ya cuman aku sendiri, dan aku sendiri juga yang bodoh gitu nungguin dia gitu kan. Sampai disadarin. Nah, aku nggak tahu yang nyadarin aku tuh memang beneran manusia juga atau geng dia juga. Ya sutradara ya, walaupun geng dia. Yang penting aku udah cerita ke kalian, itulah pengalaman mistis yang pernah aku terima di tahun 2016. Semoga, bagi kalian yang tahu dengan mall itu juga, ya nggak usah sampai baperan segitunya juga, karena setelah kejadian itu juga aku masih sering mengunjungi mall itu juga, kalau misalnya ada yang aku cari di situ ya sering, walaupun itu jauh dari rumah ya. Sekarang sih udah jarang kalau sekarang. Lebih sering mall-mall yang dekat-dekat aja. Dulu tuh kan karena penasaran saat itu dia juga mall tersebut tergolong baru baru gitu, baru 2 atau 3 tahun gitu. Nah itulah jadi cerita aku kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian para viewers, oke? Makasih, selamat malam, assalamualaikum.